Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan masalah yang wajib diketahui, diyakini, dijadikan keimanan dan diamalkan. Masalah pertama adalah Allah telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita terlantar sia-sia, akan tetapi diutus kepada kita seorang Rasul. Dan telah kita jelaskan beserta dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian kita lanjutkan perkataan penulis, walam yatrukna hamalan, dan tidak membiarkan kita terlantar. Setelah Allah menyebutkan Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, kemudian beliau berkata, walam yatrukna hamalan, dan Dia Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sia-sia, tidak membiarkan kita terlantar. Maksudnya adalah Allah tidak membiarkan kita seperti binatang. Allah tidak membiarkan kita seperti hewan. Kenapa hewan? Kenapa binatang? Binatang tidak ada hukum, tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang, tidak ada syariat. Dan perbuatan mereka, para binatang, hewan, itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tidak ada dosa bagi mereka, tidak ada halal, tidak ada haram. Hewan, binatang memang seperti itu. Berarti tidak ada nanti dibalas masuk surga, nanti ini masuk neraka, enggak. Dan kita itu bukan seperti mereka. Makanya beliau mengatakan walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia, tidak terlantar. Ya. Subhanallah, berarti akhi, kita ini diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang agung, tujuan yang besar, tujuan yang mulia, hikmah yang agung, hikmah yang luar biasa. Bukan main-main, bukan sendau gurau, bukan begitu saja, enggak. Tapi punya tujuan yang sangat agung, yang sangat mulia, hikmah yang agung, yang sangat mulia. Ya, berarti artinya juga bahwasanya semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, kita hidup di sini, di dunia ini diberikan peraturan, undang-undang, syariat, hukum, ya, taklif, pembebanan ibadah ini, ibadah itu, dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari semua yang kita lakukan ini, baik itu kebaikan maupun keburukan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Inilah arti makna dari walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia dan terlantar seperti binatang. Masya Allah, binatang yang paling taat sama majikannya, anjing. Teruji itu, teruji. Nah, setaat apapun tuh anjing, dia nggak ada pahala kok. Nggak ada pahala. Bahkan seluruh hidupnya untuk majikannya, gitu Pak ya. Seluruh hidupnya untuk majikannya, bahkan rela mati nggak ya? Rela mati untuk majikannya. Apakah dengan itu dia dapat pahala? Enggak. Apakah dengan itu dia akan masuk surga? Ya enggak juga.
Apa misalnya anjing jahat yang suka ganggu orang, gonggongin orang, gigit orang, makan orang, misalnya. Apakah itu akan dapat dosa? Enggak. Kemudian masuk neraka? Enggak. Itu hewan. Tapi kita bukan mereka. Kita bukan hewan, kita bukan binatang. Kita ini manusia yang mulia, yang agung. Ya. Kita tidak dibiarkan begitu saja, tanpa tujuan, tanpa hikmah. Masya Allah. Akhi fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa." Afa hasibtum, apa artinya afa hasibtum? Maka apakah kamu mengira, apakah kalian wahai manusia mengira, menyangka bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Ayat ini sangat jelas sekali ya, mengingatkan manusia. Wahai manusia, kalian diciptakan itu untuk begitu saja main-main sendau gurau, tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah, seperti binatang. Enggak. Kalian akan dikembalikan oleh Allah. Kalian akan dipanggil oleh Allah. Kalian akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kalian lakukan di dunia ini. Bukan main-main, bukan sendau gurau. Tapi Allah ciptakan kita untuk tujuan yang agung. Ya, bukan seperti binatang. Makan, minum, syahwat, makan, minum, syahwat, makan, minum, tidur. Berarti orang-orang yang seperti itu gimana? Apa bedanya dengan mereka kalau begitu? Nah, makan ya makan, tidur ya tidur, syahwat ya syahwat. Apa bedanya? Masya Allah ya, luar biasa. Berarti orang-orang yang tidak sujud kepada Allah, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat, tunduk, patuh, menyerahkan diri kepada Allah, apa bedanya dengan mereka kalau begitu? Tidak ada bedanya. Bahkan mereka itu lebih baik daripada mereka, karena mereka itu semua bertasbih kepada Allah. Binatang ya, binatang itu bertasbih. Nah, binatang bertasbih, batu-batuan bertasbih, tanah yang kita injak-injak ini bertasbih, burung-burung yang berterbangan di atas angkasa itu bertasbih, awan bertasbih, hujan bertasbih, semua yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, taat, patuh kepada Allah. Mereka tahu bahwasanya Rabb mereka adalah Allah. Tapi ada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Orang yang banyak manusia yang tidak tunduk, tidak taat, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan mereka? Bahkan mereka jauh lebih baik daripada orang yang tidak mau sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Hujan. Allahumma sayyiban. Hujanan Pak. Enggak apa ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Ayat ini insyaallah antum semua sudah hafal nih. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Insyaallah ya. Ayahsabul insan, apakah manusia mengira kalau
model-model seperti ini itu kan nggak butuh jawaban gitu ya. Apakah kalian mengira? Nggak usah dijawab. Iya kira-kira enggak. Ini orang berakal itu akan bisa menjawab sendiri walaupun tidak dijawab. Ya. Apakah manusia mengira ayyutraka sudah ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Ayat ini semakna dengan ayat sebelumnya tadi, surat Al-Mu'minun tadi. Ya. Kalau yang pertama tadi tentang apakah manusia mengira mereka itu diciptakan untuk bermain-main sendau gurau saja, kemudian tidak dikembalikan kepada Allah, tidak dihadapkan di hadapan Allah. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah seperti itu. Pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ayat berikutnya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Ini nggak usah dijawab. Kaum muslimin semua tahu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita semua tahu dan yakin bahwa kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan diajak bicara oleh Allah satu persatu, dihisab dan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian kita akan menerima catatan-catatan amal kita selama di dunia. Tidaklah sekecil apapun melainkan nampak di catatan itu. Kemudian kita akan meniti sirat, jembatan. Kemudian ada yang selamat dan ada yang masuk neraka dan begitu seterusnya. Kita akan menuju itu semua. Apakah kalian akan tidak dibegitukan gitu loh? Nggak mungkin. Ini di luar hikmah kalau begitu. Kita sudah diciptakan, sudah dikasih rezeki. Apakah dibiarkan begitu saja? Kan enggak kan? Ini ayat yang sangat agung sekali, sangat mulia sekali. Masya Allah ya. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bagaimana Allah menciptakan manusia yang begitu hebat, yang begitu rumit dan yang begitu menakjubkan. Allah berfirman yang artinya alam yaku nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia dahulu setetes mani? Bukankah dia dahulu setetes mani? Itu manusia. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Alaysa dzalika biqadirin 'ala ayyuhyal mauta? Bukankah lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Masya Allah ya. Gak mungkinlah kita dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban. Padahal kita sudah diciptakan oleh Allah dari segumpal mani, kemudian jadi darah, kemudian segumpal darah, kemudian daging dan seterusnya. Ya. Kalau memang Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya, itu akan lebih mudah kalau Allah menghidupkan kembali yang sebelumnya sudah ada. Apa yang kalian ingkari? Apa yang membuat kalian tidak percaya akan hari kebangkitan? Padahal kalian dulu belum atau tidak apa-apa atau bukan sesuatu. Kemudian Allah ciptakan menjadi sesuatu. Setelah sesuatu ini mati, tentu Allah akan lebih mudah lagi menciptakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Inilah dua ayat yang sangat agung menunjukkan bahwasanya kita tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Ya, tapi kita dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan.
baik ucapan kita, perbuatan kita, bahkan apa yang ada di dalam hati kita, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan akidah kita, akidah ya, keyakinan kita, iman kita itu pun dimintai pertanggungjawaban. Misalnya akidah kita benar apa enggak? Jadi yang dihisab oleh Allah, yang dimintai pertanggungjawaban Allah bukan hanya ucapan kita, tidak hanya tangan, kaki, dan perbuatan kita saja, bahkan yang ada di dalam hati kita ini pun akan dimintai pertanggungjawaban. Dari akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan disebutkan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, Ibnu Adam khalaqtuka li ajli fala tal'an. Wahai anak Adam, manusia, wahai anak Adam, aku menciptakan kamu itu untukku. Artinya untuk beribadah kepadaku, untuk tunduk kepadaku, untuk menyerahkan seluruh hidup kalian kepadaku, kata Allah begitu. Fala tal'ab, maka jangan kau main-main. Ini hadis qudsi, yaitu Nabi SAW bersabda, Allah berfirman gitu loh ya. Allah berfirman, itu hadis qudsi. Wahai anak Adam, aku menciptakan kamu itu untukku, untuk beribadah kepadaku, untuk tunduk kepadaku, menyerahkan diri kepadaku. Wala tal'ab, dan jangan main-main kalian. Jangan main-main. Ya. Wa khalaqtu kulla syai'in li ajlika fala tat'ab. Dan aku menciptakan segala sesuatu li ajlika, untukku juga. Fala tat'ab, dan jangan engkau merasa letih. Masya Allah ya. Ini hadis juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan kita itu untuk tujuan yang agung, tujuan yang besar, tujuan yang mulia, misi, hikmah yang luar biasa, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, menjauhi kesyirikan, ya, tunduk patuh dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Akhi fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Kalau Allah menciptakan kita sia-sia, berarti Allah sia-sia menciptakan kita gitu loh. Berarti enggak ada hikmahnya, dan itu mustahil bagi Allah. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kalau Allah menciptakan kita tanpa tujuan seperti binatang berarti, maka tidak ada hikmah dari itu semua. Ngapain Allah menciptakan kalau begitu? Masya Allah ya. Allah, apalagi Allah berikan akal, ya. Allah berikan rizki, Allah berikan semuanya. Allah berikan segala sesuatu. Maka tidak mungkin sia-sia dan tidak mungkin ditelantarkan begitu saja. Bahkan penulis berkata, bal arsala ilaina rasulah. Tetapi mengutus kepada kita seorang utusan, sebagai bentuk bukti bahwasanya kita ini hidup di dunia tidak sia-sia dan tidak ditelantarkan adalah apa? Diutusnya seorang nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk memberi peringatan. Ya, untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang surga, tentang neraka, tentang baik, ini halal, ini haram, ini kerjakan, ini tinggalkan, ini jalan menuju surga, ini menuju neraka. Ini azab Allah, ini nikmat, ini karunia Allah, ini surga Allah, ini neraka Allah. Ngingetin manusia agar nanti tidak ada apa, Afi? Agar nanti tidak ada apa? Alasan lagi. Agar nanti ketika kita di akhirat nggak ada alasan lagi.
Hah? Kita nggak akan bisa ngomong lagi, wahai Rasul, wahai Allah, dulu di dunia saya nggak tahu, dulu di dunia saya nggak ada yang ngasih tahu, dulu di dunia nggak ada yang ini dan seterusnya. Nggak ada lagi sudah, karena sudah diutus seorang Nabi dan Rasul untuk menjelaskan halal dan haram, baik dan buruk, tauhid dan syirik, surga dan neraka, jalan surga, jalan neraka, sudah jelas. Malamnya bagaikan siang dan siangnya bagaikan siangnya siang semakin terang gitu kan, semakin terang. Sudah jelas gitu loh. Maka sungguh akhifillah, barang siapa yang taat kepada Rasul ini pasti masuk surga. Pasti. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul ini pasti masuk neraka. Pasti. Makanya kalau kita menutup kedua mata kita dari petunjuk Rasul ini, jangan harap masuk surga. Nah, kalau kita menutup kedua mata atau sebelah mata atau kedua-duanya dari petunjuk dan hidayah Rasul ini, gak mungkin kita masuk surga. Karena hanya petunjuk Rasul inilah jalan menuju surga. Karena jalan inilah satu-satunya yang ditempuh dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nah, akhifillah, bahwasanya sebagai bentuk atau bukti nyata, bukti nyata bahwasanya kita itu tidak sia-sia diciptakan, tidak ditelantarkan oleh Allah, adalah diutusnya seorang Nabi dan Rasul untuk membacakan wahyu, untuk membacakan Al-Quran, untuk menjelaskan tentang syariat Allah ini, menjelaskan halal dan haram, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya. Makanya tidaklah Allah, tidaklah suatu kaum ada di muka bumi itu melainkan diutus orang Rasul, agar nanti tidak ada hujjah, agar nanti tidak ada alasan lagi kenapa tidak diutus seorang Nabi dan Rasul. Agar nggak ada alasan lagi. Tidaklah ada suatu umat melainkan di dalamnya diutus seorang Nabi dan Rasul. Allah berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Surat Fatir ayat 24. Surat Fatir ayat 24. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Nah, jadi Rasul itu diutus, Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk setiap umat. Berarti tidak ada umat, satu umat pun yang tidak diutus kepadanya seorang Nabi dan Rasul. Rasul pertama siapa? Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Kalau Adam itu kan Nabi, Kalau Adam itu Nabi. Dan sebagaimana yang antum ketahui, jarak antara Nabi Adam sama Nabi Nuh berapa itu? Berapa tahun? Ribuan. Nah, Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat jarak antara Nabi Adam, waktu, jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh adalah 10 abad. Nah, 10 abad. Yaitu berapa tahun itu? 1000 tahun. 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun ini mereka semua mentauhidkan Allah.
Tidak ada kesyirikan, tidak ada khurafat, tidak ada penyembahan selain Allah, nggak ada. Makanya umat ini antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini dinamakan, disebut dengan ummatan wahidah, umat yang satu. Yaitu apa? Satu di dalam mentauhidkan Allah, tidak ada kesyirikan sama sekali. Mereka semuanya mentauhidkan Allah, tidak ada kesyirikan. Ya, tidak ada kesyirikan. Tapi kemaksiatan ada nggak? Kemaksiatan? Yo ada lah, pasti ada. Kemaksiatan ada. Bahkan Qabil Habil katanya ya. Nah, bunuh itu di zaman Nabi Adam. Bahkan pertama-tama kan ya. Nah, itu sudah ada pembunuhan, sudah ada dosa dan maksiat. Tetapi keistimewaan mereka itu adalah mentauhidkan Allah SWT. Tidak ada kesyirikan, khurafat, tahayul, syirik dan yang enggak ada. Semua mereka menyembah Allah SWT. Tapi maksiat juga tetap ada ya. Selama 1000 tahun. Nah, akhi fillah. Jadi setiap umat itu pasti Allah utus seorang nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk memberikan hujjah, memberikan peringatan kepada manusia agar mereka itu menyembah Allah, agar mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti di akhirat tidak ada hujjah, tidak ada burhan, tidak ada dalil lagi, ya. Masya Allah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan. Penulis berkata, kita selesaikan saja ini ya. Jadi yang pertama tadi apa? Allah telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, tidak membiarkan kita sia-sia, terlantar, bahkan diutus kepada kita seorang Rasul. Kemudian penulis berkata, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaatinya, menaati Rasul, niscaya masuk surga. Tidak hanya niscaya, ya pasti masuk surga. Barang siapa yang taat kepada Rasul, pasti masuk surga. Wa man asahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Kenapa akhi? Kenapa taat kepada Rasul masuk surga dan bermaksiat kepada Rasul masuk neraka? Karena taat kepada Allah, taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, sama saja dengan bermaksiat kepada Allah, dan masing-masing ada balasannya. Ya, masing-masing ada balasannya. Yang taat kepada Rasul pasti masuk surga, dan apabila bermaksiat masuk neraka. Dan itu sangat banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang bahwasannya yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Banyak sekali ya ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah SAW bersabda, semua umatku masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Senang Pak ya? Nabi bersabda seperti itu, para sahabat senang banget. Masya Allah, masuk surga ini umat Muhammad. Tapi ini yang bikin mereka itu bingung. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Orang yang enggan ini gak masuk surga, gak mau masuk surga. Ini para sahabat bingung ini. Jangan sampai orang ini termasuk, jangan sampai kami ini golongan mereka yang tidak mau masuk surga, padahal semua umat Muhammad masuk surga.
kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang nggak mau. Masya Allah. Kebarus apa ya? Kebarus ini. Kok nggak mau masuk surga, gimana ini? Maka para sahabat bertanya. Tujuan pertanyaan mereka adalah agar mereka tahu. Kalau tahu gimana? Jangan sampai seperti mereka. Para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa mereka orang yang enggan itu ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak masuk surga itu ya Rasulullah? Siapa mereka itu yang enggan? Siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Tunjukkan kepada kami agar kami menjauhi mereka. Maka beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat, patuh, tunduk kepadaku, kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, itulah orang yang enggan. Itulah orang yang tidak mau masuk surga. Maksiat. Berarti hadis ini jelas menunjukkan kepada kita orang yang taat masuk surga, orang yang bermaksiat masuk neraka. Dan itu juga dijelaskan dalam banyak ayat dari Al-Qur'anul Karim tentang masalah ini. Dan Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam kitab ini, ada disebutkan itu, ya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan masuk surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, ya. Dan juga barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka orang-orang yang sukses dan seterusnya, ya. Yang terakhir, penulis membawakan dalil firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, wahai orang-orang kafir Makkah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu. Berarti siapa di sini? Rasul sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dipanggil di sini adalah orang-orang kafir Makkah. Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, wahai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi apa? Saksi terhadapmu, yang menjelaskan, yang memberikan peringatan kepada kalian agar nanti di akhirat tidak ada lagi alasan, ya. Makanya Nabi menjadi syahid, saksi bagi mereka. Sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa? Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ya. Surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah masalah pertama yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya, mengkajinya, mentelaahnya, dan dijadikan akidah, keyakinan, keimanan, kemudian diamalkan dalam keseharian kita sampai kita diwafatkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah yang kedua dan yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi tadi disebutkan bahwa barang siapa yang
maksiat kepada Rasulullah. Maka itu sama saja dengan maksiat kepada Allah. Nah, di sini barangkali untuk yang akan datang ceritakan juga bagaimana sikap Rasulullah, sepak terjang Rasulullah, kesantunan Rasulullah. Yang mungkin kita ini banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekiranya tadi akan iman, tapi kalau kita tidak tahu apa yang harus menjadi contoh tersebut, ya tentunya paling tidak jadi sulit. Jadi mudah-mudahan yang akan datang barangkali tidak diperlihatkan atau dijelaskan. Karena pada umumnya orang itu kalau melihat seseorang yang berhasil, apalagi di sini Rasulullah seperti itu hanya dilihat tentang fisiknya saja, tapi tidak melihat bagaimana perjalanan beliau, bagaimana cobaan dan godaan beliau yang kemudian bagaimana kesantunan beliau sehari-hari. Barangkali dengan pengetahuan itu mudah-mudahan kita menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallahu khair, terima kasih atas sarannya. Dan memang betul nanti ada pembahasan khusus tentang Rasul kita Muhammad SAW, sedikit demi sedikit. Jadi nanti kan kita kan 3 landasan utama kan ya. Pertama tentang Rob, kedua tentang agama, dan yang ketiga tentang Rasul kita Muhammad SAW. Nanti akan kita bahas masalah ini di bab ini insyaallah taala lebih rinci dan lebih dalam lagi. Berarti sedikit membahas tentang sirah perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai meninggal dunia, baik dari sisi akidahnya, akhlaknya, muamalahnya, budi pekertinya, ibadahnya, dan yang lainnya. Insyaallah kita akan bahas nanti insyaallah. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Betul. Saya mau nanya masalah tadi disampaikan tentang takdir. Jadi pada kandungan sudah 4 bulan itu sudah bukan roh, sudah ditentukan takdirnya itu. Dan lainnya yang pertama adalah masalah ajal. Jadi masalah ajal sudah ditentukan. Beberapa kita dengar semua orang-orang biasanya kan ajalnya sudah ditentukan, tapi dia masih banyak berdoa, ya Allah ya Tuhan kami panjangkanlah umurnya. Nah, makna yang sebenarnya panjang umur di sini itu apa maknanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di antara catatan malaikat untuk kita manusia adalah ajalnya, ajal kematiannya. Dan ya kita semua tahu lah ya masalah ajal ini kapan, dan itu hanya Allah yang mengetahui. Tentang ungkapan selamat, mudah-mudahan panjang umur, semoga panjang umur, boleh enggak mengucapkan itu? Maksudnya panjang umur di sini. Apa maksudnya panjang umur di sini? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amara umrahu wa wasa'a rizqahu falyasil rahimah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, maka silaturahmilah, sambunglah tali kekerabatan. Baik. Yang dimaksud panjang umur di sini apa? Ini diperselisihkan oleh para ulama tentang panjang umur ini. Apa maksudnya? Pendapat yang pertama adalah panjang umur, benar panjang umur. Yang kedua, keberkahan. Pendapat yang pertama ini saya lebih condong kepadanya, yaitu betul-betul panjang umur, artinya Allah tambah umurnya itu. Yang seandainya dia tidak silaturahmi, umurnya paling 30 mati. Karena dia
menyambung tali silaturahmi, umurnya jadi 50 tahun atau 60 tahun. Dan ini pendapat ini saya lebih condong kepadanya. Lu ada orang umur 20 meninggal tapi dia rajin ini kok silaturahmi. Ya kita jawab, kalau dia nggak silaturahmi umur 10 mati. Gampang kan? Kalau dia nggak silaturahmi umur 15, 10 tahun meninggal dia. Karena dia silaturahmi, Allah panjangkan sampai 20 tahun. Dan ini pendapat saya condong kepadanya, yaitu betul-betul panjang umur, betul-betul dipanjangkan umurnya. Tapi kan sudah ditentukan, di dalam perut kita ya, di perut ibu kita itu kan, ajal kita sudah ditentukan. Umur 40, oke 40. Kenapa kok bisa manjang-manjang begitu? Gimana nih, Akhi? Rahasia panjangnya. Akhi fillah, sebelum kita silaturahmi, Allah sudah tahu kita itu silaturahmi. Artinya, akhi, yang bertambah itu adalah yang ada di tangan malaikat. Dan itu tidak merubah apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Karena takdir itu ada 3, sebagaimana yang antum ketahui. Ada takdir umri. Ibu-ibu tahu ini belakang ini. Materi ini sudah berulang kali. Ada takdir umri, ada takdir sanawi, ada takdir pertama azali, ya, takdir azali, ada takdir umri, ada takdir sanawi. Kalau takdir ajali itu takdir kita yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang ada di Lauhil Mahfuz, dan tidak ada seorang pun yang tahu takdir manusia yang ada di Lauhil Mahfuz. Semua kejadian alam ini, termasuk takdir manusia semuanya, berada di Lauhil Mahfuz itu. Ada di Lauhil Mahfuz semuanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, takdir manusia, yang maknanya lah ya, takdir manusia itu sudah ditentukan sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Yaitu ada di Lauhil Mahfuz itu. Nah, ada takdir umri, takdir umur manusia, yaitu ketika di perut ibu tadi lah, di rahim, itu takdir umri. Kemudian ada takdir sanawi. Kapan takdir sanawi itu? Yaitu ketika di malam Lailatul Qadar. Itu diulang kembali catatan-catatan itu. Dan ketahuilah, takdir kita yang ada di rahim ibu kita itu tidak sama sekali menyelisihi apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau misalnya umur kita di sini ini, di perut ibu itu 40 tahun, ya, kemudian dipanjangkan menjadi 60 tahun, itu sudah ada di mana? Lauhil Mahfuz. Sudah ada di Lauhil Mahfuz. Dan memang begitu. Berarti sebab panjang umur itu adalah salah satunya silaturahmi. Dan itu betul panjang umur. Allah panjangkan umurnya secara hakikat dan hakiki, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah tahu kalau Allah sudah tahu kalau kita akan rajin silaturahmi, dan Allah sudah tahu kalau silaturahmi Allah panjangkan umurnya, dan itu semua ada di Lauhil Mahfuz. Kalau pembahasan takdir cukup panjang sekali ya. Tapi boleh nggak kita mengatakan semoga panjang umur? Boleh, tapi ingat jangan sampai di situ. Ya, jangan sampai di situ saja. Harus ada ujungnya, Pak. Di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi para ulama itu nggak seneng kalau didoakan semoga panjang umur tok titik, nggak seneng. Kenapa? Karena barangkali dalam ketaatan bisa saja dalam kemaksiatan.
Maka doanya itu ditambahin, harus tambahin. Semoga panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini baru bagus. Panjang umur tapi dalam kebaikan, ketaatan, amal solih. Nah, seperti itu ya. Kemudian itu pendapat yang pertama, betul-betul panjang umur itu hakikat, hakiki betul-betul panjang umur, ditambah umurnya oleh Allah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah barokah. Berkah umurnya, walaupun pendek tapi barokah. Umurnya itu barokah itu maksudnya gimana ya Pak ya? Umurnya barokah itu maksudnya dalam keadaan Allah. Nah, umur berkah itu masa sedikit tapi banyak beramal gitu loh. Bisa banyak beramal. Ngajinya Masya Allah lancar, baca Qur'annya Masya Allah. Padahal umurnya sedikit. Tapi Masya Allah barokah ya. Umurnya itu bisa sholat berjamaah, bisa ngaji, bisa silaturahmi. Coba sekarang susah silaturahmi lah ya. Paling-paling ya SMS, telepon. Datang itu kan susah kan ya. Tapi dengan barokah itu bisa sempat, bisa gitu loh. Bisa, itu namanya barokah umur. Dan inilah yang dialami oleh para ulama terdahulu. Walaupun umur-umur mereka pendek, tapi Masya Allah ya, umurnya itu berjasa untuk manusia. Mereka membuat buku, menulis buku. Dan bisa dirasakan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Seakan-akan dia masih hidup dan bersama kita. Padahal mereka sudah di alam kubur. Itu namanya barokah, umur yang barokah. Ya barangkali dua-duanya benar ya. Yang pertama betul-betul panjang, hakiki, betul. Atau yang kedua barokah. Insya Allah dua-duanya juga benar. Tapi wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat yang pertama tadi, yaitu betul-betul panjang umurnya. Ya, wallahu alam bissawab. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Yasin itu, sesungguhnya barang siapa yang dipanjang umurnya, sesungguhnya dikembalikan kepada semula, artinya kepada waktu anak-anak. Ini ayat ini berkaitan dengan nanti di padang mahsyar. Nah, bukankah kita nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla. Kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing dan dikumpulkan di padang mahsyar yang luas, membentang bumi yang bukan seperti bumi yang kita injak-injak seperti ini. Kalau bumi yang kita injak-injak sekarang ini warnanya apa Pak? Coklat, hitam dan yang lain. Tapi nanti di padang mahsyar itu bumi dirubah oleh Allah putih seperti tepung, kekuning-kuningan, membentang. Dan bumi sekarang kan bulat Pak ya. Betul katanya bulat ya. Nanti adalah muddat. Wa idzal ardu muddat. Bumi akan dilempengkan. Juga. Kalau karet itu kan bulat, dipegang ujung-ujungnya, tarik. Nah, itu muddat namanya. Dijadikan seperti itu nanti bumi. Nah, kita dibangkitkan di tanah itu, di bumi itu dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, tidak sunat, kemudian tidak beralaskan kaki. Seperti kita lahir pertama kali di muka bumi. Ketika lahir pakai dasi nggak Pak? Wah salah. Dasi. Enggak. Ya seperti itu kita lahir ke muka bumi seperti itu. Sebagaimana nanti kita di padang mahsyar. Itu ayat yang berkaitan dengan itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Cukup Pak ya? Iya Mufri. Cukup tak? Ada yang bertanya? Kalau ada, oh iya. Di sesi yang lalu Ustaz mengatakan seseorang itu sampai dekat dia antara surga, dekatnya dia sama surga itu sejengkal lagi, tapi dia di akhir hayatnya melakukan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada seseorang yang masa hidupnya melakukan amalan ahli neraka, tapi sejengkal dia melakukan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Nah, Allah telah menetapkan
Ustaz tadi menyampaikan surga dan nerakanya telah ditentukan. Nah, dengan sebab seperti itu Ustaz, kehati-hatian kita sebagai umat sekarang Ustaz, keistiqomahan apa yang kita perbuat tadi dengan hadis yang disampaikan tadi. Nah, hadis ini jelas ya, sahih, bahwa ada inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu ahli kitab. Ya. Ada seseorang yang beramal dengan amalan-amalan penghuni surga sampai antara dia dengan surga satu hasta, segini sehasta ya. Kemudian didahului oleh catatan kitabnya. Kemudian dia beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka, mati masuk neraka. Dan ada orang yang fa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar, ya, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan ada seseorang yang beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka sampai antara dia dengan neraka satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi dia didahului oleh kitabnya, catatan takdirnya. Fayamal bi amali ahli jannah, kemudian dia beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, kemudian mati masuk surga. Iya, hadis ini bukan berarti ya, hadis ini sebagai peringatan kepada kita kaum muslimin untuk selalu berusaha istiqomah dengan cara menjaga hati. Ini yang paling penting adalah istiqomah di dalam menjaga hati. Karena hati itu adalah sumber kebaikan dan keburukan manusia. Kenapa sih orang tadi itu kok baik, terus akhir hayatnya buruk, mati neraka? Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, karena dia itu buruk hatinya, jelek hatinya, riya, sum'ah, tidak memperhatikan hatinya, kotor dibiarkan hatinya. Tapi dia hanya beramal agar dilihat oleh manusia dia seorang yang baik, orang yang ini, orang yang itu, orang masya Allah. Tapi hatinya kotor, jelek, buruk. Maka Allah ingin menampakkan hakikat dia sebenarnya itu kayak apa. Sehingga di akhir hayatnya Allah tampakkan, oh ternyata dia orang buruk, orang jelek. Akhirnya dia bergelimang dengan dosa, mati, baru masuk neraka. Ya, begitu. Jadi yang paling penting hadis ini, bagaimana kita bisa menjaga hati, tazkiyatun nufus gitu loh ya, tazkiyatun nufus, membersihkan hati, membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya. Karena ini sangat mempengaruhi hidup kita dunia dan akhirat kita. Maka sekali lagi hadis ini menunjukkan agar kita istiqomah, betul-betul berusaha untuk tetap istiqomah. Istiqomah khususnya bagaimana kita memperbaiki hati-hati kita ini. Ya, memperbaiki hati-hati kita ini. Karena hati ini yang akan kita bawa sampai kita mati. Sampai kita mati. Nah, agar kita istiqomah, tetap berdoa kepada Allah. Ya, tetap kita berdoa kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas kebaikan, di atas amal soleh, di atas hidayah, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya SAW. Berdoa terus, sebagaimana doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa terus. Jangan lupa ini doa dalam sujud kita itu. Sebut terus doa ini, ya. Kemudian seringlah baca Al-Qur'an. Ya, jangan bosan-bosan kita membaca Al-Qur'an. Bukan berarti kita menyisakan waktu kita untuk Al-Qur'an, tidak. Kita gunakan waktu untuk baca Al-Qur'an. Jangan sisa-sisa ya. Ya, kita gunakan waktu untuk baca Quran, kemudian baca-baca hadis Nabi SAW, sebagaimana pelajaran kita Riyadhus Shalihin, ya. Kemudian berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, ya. Kemudian yang paling penting adalah ini, terus menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu seperti ini, karena ini adalah wasilah
sarana terbesar agar tetap istiqomah. Nah, dengan hadir di majelis ilmu seperti ini, terus mencari ilmu, menuntut ilmu, ya. Dan yang paling penting lagi juga tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ya wasilah-wasilah sarana agar kita tetap istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan untuk tetap di atas agama kita yang mulia ini, agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menetapkan hati kita di atas sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Apakah benar satu yang bisa mendahului takdir itu penyakit ain? Saya pernah dengar maksudnya. Nah, akhi fillah, memang ini tanya tentang ain ya, ain. Tentang ain itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haq. Ain itu hak. Apa hak itu? Benar. Apa ain itu? Ain itu penyakit yang ditimbulkan dari mata yang penuh dengan kebencian, hasad, dengki. Itu gara-gara orang tuh ngelihat, tapi dibarengi dengan kebencian, kedengkian, hasad, itu bisa membuat orang itu sakit tanpa ada sebab. Kekaguman yang berlebih. Kekaguman yang berlebih. Kenapa? Iya, kekaguman, termasuk kekaguman, termasuk mengagumi dirinya sendiri, mengagumi orang lain tanpa menyebut masya Allah, tabarakallah, atau benci kepada seseorang, memuji seseorang berlebih-lebihan tanpa menyebut nama Allah. Ya, maka ini penyebab penyakit yang barangkali di zaman sekarang ini banyak sekali. Bahkan saking bencinya orang itu bisa tuh kaca mobil pecah itu. Sahih. Bisa tuh mobil baru mogok. Gara-gara dilihat orang yang benci, hasad, iri sama dia. Betul itu. Bahkan terkadang kita itu melihat diri kita sendiri yang masya Allah gitu ya, ngelihat di kaca masya Allah itu. Kemudian kita enggak memuji Allah, itu bisa terkena ain, penyakit. Dan ini ada pembahasan khusus yang masalah ain ini. Tapi yang jelas al-ain itu hak, ain itu benar dan betul-betul terjadi. Bahkan kebanyakan kematian seseorang itu kebanyakan dari al-ain ini. Kebanyakan kematian seseorang itu dari ain, karena penyakit, sakit dan yang lain dari ain-ain ini. Berarti itu kalau takdirnya belum meninggal, maka itu maksudnya itu mendahului takdir itu. Ya jelas ya, kayak bunuh diri itu kan ayatnya kan begitu, dalilnya kan begitu. Bunuh diri seperti mendahului takdir gitu kan. Tapi sebenarnya tidak mendahului, memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi menunjukkan dahsyatnya masalah itu, besarnya masalah itu. Tidak mendahului takdir Allah. Allah memang sudah ditentukan dia matinya karena ain, matinya karena bunuh diri, itu sudah takdir semuanya. Ya sudah takdir semuanya. Ya wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.